Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami seraya mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami, memberikan kami hikmat dan pertolongan untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, dan kami memberlakukannya. Hamba-Mu dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuan doa saat ini, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan, terambil di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-100, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, dalam persekutuan doa keluarga ini, kita akan merenungkan dengan tema renungan beribadah dengan sukacita dan rasa syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lebih dari 1 bulan kita beribadah di rumah masing-masing. Tentu dalam kehidupan kita saat ini, di tengah pandemi ini, kita merasa ada rasa rindu dan mungkin sedih. Ada keinginan, ingin cepat untuk beribadah bersama-sama dengan saudara seiman yang lain di gedung gereja setiap minggu, seperti pada yang telah kita lalui, yang telah kita laksanakan sebelum pandemi ini. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu, dan yang kita sampai saat ini masih rasakan, perenungan firman Tuhan ini mengajak kita mengingat kembali dasar bagaimana kita beribadat. Pemazmur di pasal 100 ini mengingatkan kita di dalam refleksinya bagaimana pemazmur mengajak kita sebagai umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita. Tentunya dengan segala kondisi apapun. Ada alasan pemazmur di sini yang membuatnya merefleksikan harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Yakni karena apa? Di ayat yang ketiga. Karena Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita. Ini yang membuat pemazmur mengingat akan keberadaannya dan siapakah dia di hadapan Tuhan. Dengan refleksi bahwa ia adalah kepunyaan Allah dan berasal dari Allah lah ia, Allah yang menjadikan dia. Tentunya ini yang membuat pemazmur merasakan bahwa ini yang menjadi alasan ia untuk bersekutu, beribadah dengan sukacita, karena Allah yang telah menjadikanku. Karena hidupku milik Allah, hidupku bergantung kepada Allah. Tentunya ini menjadi alasan yang pertama untuk tetap merasakan sukacita dalam beribadah, karena kita adalah kepunyaan Allah dan Allah yang menjadikan kita. Alasan yang kedua untuk merasakan syukur di dalam peribadatan, tentu oleh karena apa? Dikatakan dalam hal ini ajakan untuk mengatakan syukur dan pujian kepada Allah. Ada alasan pemazmur untuk tetap merasakan syukur itu dalam peribadatan. Di ayat yang kelima, oleh karena Tuhan itu baik, kasih setianya turun-temurun
selama-lamanya. Kasih Tuhan Allah kepada umatnya, kepada umat manusia yang telah dijadikannya tetap sama dari dulu, sekarang hingga sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan pemazmur ini juga menjadi perenungan dalam pribadi kita masing-masing. Bagaimanakah kondisi kita saat ini? Masihkah kita bersuka cita sekalipun oleh karena pandemi kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan keluarga atau mungkin pribadi? Tentunya ini ajakan bagaimana kita mengungkapkan senantiasa sukacita itu, bahwa peribadatan kita tentunya Allah mengetahui kondisi kita di tengah pandemi ini. Dan sungguh dengan dasar yang kuat, menurut pokok-pokok ajaran gereja, GKJ, ibadahlah cara orang-orang percaya bersama-sama mengungkapkan dan menghayati hubungan dengan Allah berdasarkan penyelamatan yang telah mereka alami. Ada alasan yang kuat bagaimana kita mengungkapkan, menghayati relasi kita dengan Allah, yakni melalui peribadatan. Oleh karena keselamatan yang kita terima dari Allah. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi nyata Bapak Ibu, sukacita itu bukan karena perkara hal-hal itu membuat kewajiban dan sebagainya kita beribadah, tetapi dengan dasar yang kuat sukacita karena Allah yang menjadikan kita, kepunyaan Allah kita, dan ternyata dalam hal ini Allah juga yang telah dan senantiasa menyelamatkan kita. Ini menjadi sukacita dan membawa kita dalam persekutuan dengannya. Adapun hal rasa syukur itu pula bahwa perkara Allah dalam memberikan pemeliharaan kepada kita tentunya menjadi bagian di dalam kita merasakan kasih setianya. Allah memelihara kita, memelihara iman kita oleh karena kasih setianya. Saat ini kita diingatkan untuk tetap bersukacita dan dengan syukur beribadah kepada Allah dengan sarana media yang ada, dengan segala keterbatasan kita. Mari kita melihat bahwa di balik ini pastilah ada hikmat supaya kita tetap penuh dengan semangat, penuh dengan iman, dengan hati yang sungguh-sungguh kita boleh beribadat. Dan sesungguhnya dengan iman dan hati yang sungguh-sungguh, dengan takut dan hormat, pastilah kita menerima berkat dari peribadatan yang kita lakukan kepada Allah. Kesalahannya adalah banyak alasan dasar yang berbeda dengan kehendak Allah. Ketika kita mungkin terkadang sudah menentukan berkat itu sendiri dalam kita akan melaksanakan ibadah. Tentunya kita juga bisa melihat peribadatan yang lain dengan cara yang lain dan sebagainya. Dan terkadang kita bisa jatuh juga ketika kita sudah menentukan berkat Tuhan dalam peribadatan ketika kita memilih peribadatan itu. Jadi saat ini biarlah segala peribadatan yang kita lakukan, mari kita nyatakan itu dengan syukur dan penuh dengan sukacita, dengan takut dan hormat, dengan hati yang sungguh-sungguh. Pastilah kita menerima berkat peribadatan kita yang Tuhan terima dan yang senantiasa boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari beribadah dengan penuh sukacita dan syukur di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati. Amin.